Bab 4054. Hentikan perahu roh dengan cepat. Aku secara khusus membuat pertanyaan ujian ini agar kalian bisa berpikir tentang apa itu kultivator dan pengejaran. Orang tua itu memandang kerumunan yang bingung dan bertindak seperti seorang pengkhotbah. Air bukan hanya hal yang diperlukan bagi manusia, tetapi juga cara bagi para kultivator untuk memahami ketika mereka berlatih. Hanya benda ini yang paling sejalan dengan tujuan. Sayangnya, kalian terlalu bodoh. Bahkan, sudah berhari-hari pun masih memahami niat baik aku. Pada akhirnya, hanya teman kecil ini yang mengerti maksud aku. Berbicara tentang ini, si tua serakah menunjuk Erikin dengan sedikit ketidaksenangan. Jika bukan karena untuk menutupi penipuan, dirinya benar-benar tidak ingin memuji anak ini. Senior, itu juga tidak benar. Jika tebakannya benar, mengapa dia masih ingin mengambil kotak harta karun api? Seseorang berkata dengan tidak terima. Bodoh, ini hanyalah ujian. Si tua serakah menatap. Seorang kultivator harus bertekad dan teguh seperti batu karang. Dia juga harus memiliki keyakinan yang kuat pada dirinya sendiri dan berani percaya pada penilaiannya sendiri. Jika tidak membuka kotak harta karun api, bagaimana dia bisa membuktikan bahwa tebakannya benar? Hanya dengan memegang buktinya erat-erat di tanganmu, barulah kamu dapat yakin bahwa semuanya benar. Saat dia mengatakan itu, lelaki tua itu mengangkat tangannya ke arah Erikin. Erikin mengerti dan mengambilkan kotak harta karun api ke si tua tamak. Kalian lihatlah dengan baik, aku tidak pernah berbohong dalam melakukan sesuatu. Di atas kotak harta karun, api menyebar dan saat asap menghilang, kotak harta karun menghilang, hanya menyisakan slip giok di dalamnya. Setelah itu, slip giok itu perlahan dibuka oleh si tua tamak. Kata air jernih tertulis dengan jelas di dalamnya. Pada saat ini, mata semua orang melebar dan mereka terdiam. Tulisan tangan di giok slip ini tidak bisa dipalsukan, yang menunjukkan bahwa si tua tamak benar-benar berpikir demikian. Tapi, ini terlalu aneh. Kamu meminta kami untuk mencari makanan lezat di seluruh dunia, tapi ternyata jawabanmu adalah semangkuk air. Mendengar bahwa lelaki tua itu dapat berbicara omong kosong dengan semangkuk air dengan serius, Erikin mau tidak mau mengaguminya. Dengan hasil yang tidak masuk akal, lelaki tua serakah itu menjelaskannya dengan mudah. Jangan-jangan ketika sebelumnya dirinya memasukkan roti kukus ke dalamnya, lelaki tua yang tamak ini akan menjelaskan di dunia ini ada prinsip transformasi. Di bawah tatapan kagum semua orang, si tua tamak dengan santai menembakkan beberapa semburan reiki. Embun beku di tubuh Susan Xiong, tetua Jing, dan yang lainnya langsung menghilang. Lalu mereka semua menunjukkan kegembiraan. Mereka membeku dan tidak bisa bergerak, tetapi kesadaran mereka masih ada dan mereka telah mendengar hasil yang diumumkan oleh si tua tamak sebelumnya. Tetua Jing sangat kagum. Dia tidak menyangka Erikin benar-benar berhasil. Dan mata Susan Xiong juga penuh dengan emosi rumit karena dia telah membuat pertaruhan besar dan dia tidak pernah memikirkan akan seperti apa hasilnya. Namun, kini terbukti bahwa Tobikyu memang memiliki kemampuan tersebut. Tapi jika orang ini memiliki nyali dan akal, bagaimana dia bisa kalah dengan Erikin di Gunung Pencerahan? Mungkinkah Erikin lebih licik dari Tobikyu? Menunggu semua orang dibebaskan untuk menunjukkan hasilnya. Si tua tamak meraih mangkuk besar dan meminum air jernih di dalamnya. Tetapi, pada saat yang sama, lelaki tua tamak itu mau tidak mau mengutuk secara diam-diam. Sialan, ini benar-benar semangkuk air putih. Bocah ini bahkan tidak menambahkan gula. Setelah itu, dia menyerahkan 2 patung dan token kepada Erikin dengan ekspresi dingin, lalu pergi tanpa menoleh ke belakang.
Setelah menerima token, Erikin juga menghela nafas lega. Meski prosesnya agak berbahaya, tapi akhirnya dia mendapatkannya. Dalam beberapa hari terakhir, dia tidak tinggal dengan sia-sia, meramal peran kotak harta karun api milik lawan, lalu mencari Tuan Li untuk mencari dan membeli kotak harta karun api, lalu mempelajari ciri-ciri benda ini, bahkan beberapa kali berlatih proses dalam merampasnya. Dirinya mengeluarkan banyak tenaga untuk hal-hal ini. Di tempat kejadian, para kultivator mengira seolah-olah si tua itu tidak berhati-hati, sehingga kotak harta itu jatuh ke tangan Erikin. Tetapi, sebenarnya Erikin melakukan banyak latihan dan perhitungan untuk setiap tautan. Selamat, teman seiman Q. Susan Xiong berjalan mendekat dan tersenyum. Selamat juga, kita akan pergi bersama nanti. Erikin menyimpan token itu dan tersenyum ringan. Apakah kamu yakin kita bisa pergi bersama juga? Mata indah Susan Xiong berbinar, dan dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dengan segera. Inilah tujuan dia datang ke sini. Meskipun Erikin menang, tidak ada yang tahu apakah dua kelompok dapat pergi bersama. Tentu saja, ini dijanjikan oleh lelaki tua itu, dan Erikin secara alami merasa yakin. Lalu, bagaimana kalau pergi sekarang? Susan Xiong tertawa. Para kultivator dari klan beruang juga sangat gembira. Barang-barang kultivator ditempatkan di dalam tas penyimpanan, sehingga tidak perlu kembali dan menyiapkan apapun. Di bawah tatapan iri dari semua kultivator, kedua pihak langsung meninggalkan rumah tuan kota dan menuju gerbang utara. Dan semua orang tidak pergi, mereka semua mengikuti untuk melihat apa yang terjadi. Saat ini, di gerbang kota, semuanya tampak sama seperti sebelumnya, kecuali di atas gerbang kota terdapat perahu roh 7 warna yang mengapung saat ini. Perahu roh tidak kecil, cukup untuk menampung puluhan orang. Sekilas, dapat mengetahui bahwa itu adalah kapal yang sangat indah. Ketika Erikin berjalan ke gerbang kota, dia mengeluarkan token di tangannya dan melemparkannya ke udara. Segera, cahaya Reiki keluar dari token dan mendarat di perahu roh. Di luar perahu roh 7 warna, tirai cahaya yang tampaknya tak terlihat menghilang seketika, seolah-olah semacam batasan telah dicabut. Ayo pergi, Erikin berbicara dan terbang ke udara terlebih dahulu. Lalu Susan Xiong dan yang lainnya mengikuti satu demi satu. Di kota kuno yang tidak bisa terbang, semua orang terus terbang untuk menaiki perahu roh yang hendak berangkat dan menerima kekaguman semua orang. Namun, meski para kultivator di bawah merasa kagum, tapi mereka tidak cemburu. Erikin dapat memikirkan jawaban ini dan merebut kotak harta karun api, yang merupakan sesuatu yang kebanyakan orang bahkan tidak berani memikirkannya. Bahkan, jika seseorang tahu jawabannya, apakah mereka berani menyelesaikan langkah kedua, yaitu menghadapi lelaki tua yang tamak itu secara langsung? Tak perlu dibahas mengenai keberanian. Bahkan, jika mereka memiliki keberanian, seperti pangeran dari klan naga sisik, jika tidak cukup kuat, bukan tidak mungkin langsung dibekukan oleh lelaki tua serakah itu. Memiliki ide, keberanian, dan kekuatan sangat diperlukan. Tidak semua orang bisa melakukannya. Setelah semua orang menaiki perahu roh, Erikin perlahan mengaktifkannya. Para pembudidaya menyadari bahwa kekosongan di atas gerbang kota mulai berputar. Tampaknya, karena munculnya perahu roh, sebuah lubang terbuka di kehampaan ini. Ternyata, ini adalah cara untuk meninggalkan kota kuno. Pantas saja, beberapa teman seiman yang menerobos penghalang pun gagal. Melihat hal ini, seorang kultivator menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dalam beberapa hari terakhir, banyak orang yang dibuat gila oleh si tua tamak telah mencoba berbagai cara untuk keluar dari kota, tetapi semuanya gagal. Sekarang, sepertinya harus menerobos kemampuan untuk keluar. Tidak heran, tidak ada yang bisa melarikan diri dari tempat ini. Tunggu, Xavier Jing dan Tobikyu berhenti. Dan saat Erikin sedang mengendalikan perahu roh dan hendak pergi, terdengar teriakan cemas dari belakang kerumunan. Segera setelah itu,
Lebih dari selusin kultivator bergegas mendekat, hampir terbang. Pemimpinnya tidak lain adalah Tetua Cui, diikuti oleh Kenny Gu yang bercadar. Xavier Jing, ada apa denganmu? Kami bahkan belum naik perahu, tapi kalian sudah akan pergi, kurang ajar. Beritahu Tobi Qiu untuk menghentikan perahu roh dengan cepat. Setelah berdiri stabil, Tetua Cui memerintahkan dengan wajah tidak puas. Melihat Tetua Cui dan lainnya, sebelum Erikin mengatakan apa-apa, wajah Tetua Jing, Riko Zeng, dan lainnya sudah menggelap. Bersambung.